Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Di sini saya, Nail Nucayani, akan memandu virtual tour kali ini. Virtual tour kali ini temanya Boseh Tour. Walaupun kita pakai sepeda, tapi kita akan membahas sejarah-sejarah di Kota Bandung. Kita akan mengenal sejarah-sejarah Kota Bandung bersama tour guide kita dari mahasiswa pendidikan pariwisata, namanya Kang Yosep atau bisa dipanggil Ocep. Halo Halo Kang Ocep, semuanya. Halo. halo Kang Ocep. Halo, Naili. Ya, halo Kang. Udah siap belum Kang nge-guide nih? Oh, siap dong, selalu siap dong untuk membimbing kalian semua selama Oke. perjalanan ini. Kita sapa wisatawan kita dulu kali ya Kang. Oh iya, boleh, boleh. Halo Teteh, namanya siapa Teh? Halo, halo Teh Naili, halo Kang Ocep. Aku Dira dari mahasiswa Universitas Pajajaran. Halo Teh Dira, salam kenal. Kita langsung mulai aja kali ya Kang Ocep. Boleh Teh Nelly, kita mulai aja untuk memulai apa ya? Perjalanan ini, Boseh Tour menggunakan sepeda. Mungkin bisa dilanjutkan dulu sama Nelly untuk membuka virtual tour ke Taman Fanda ya. Oke, siap. Jadi teman-teman semua, Bos Tour kali ini itu titik pertama itu kita itu ada di Taman Radio Bandung dan yang kedua itu di Taman Panda. Untuk mengenai Taman Panda, itu kita akan dipandu oleh Kang Ocep. Silahkan Kang Ocep. Oke, halo semuanya. Mungkin di perjalanan ini ya, di perjalanan virtual ini, kalau kita biasanya tuh melakukan di tempat tuh melakukan nggak virtual ya maksudnya. Kita peregangan dulu nih sebelum kita memulai perjalanan ini. Tapi karena kita virtual tour, jadi ya kita peregangan di rumah masing-masing dulu aja. Nah, jadi untuk di spot kita titik kumpul ini, kita berada di Taman Vanda. Ya mungkin kalian juga tadi sebelumnya udah ngeliat gitu kalau Taman Vanda ini taman yang dihiasi sama pepohonan, sama tanaman hias dan ada air mancur. Air mancur yang berwarna-warni kalau ketika malam hari gitu. Nah, bisa dilihat kan ini menjadi spot utama di Taman Vanda ini. Jadi Taman Vanda ini digagas oleh eh, Ridwan Kamil atau yang bisa disebut Kang Emil yang waktu itu menjabat sebagai wali kota Kota Bandung gitu. Jadi dulunya itu tempat ini tuh eh, bioskop yang sangat populer pada zamannya yang bernama Bioskop Rex. Kemudian setelah beberapa kemudian berubah menjadi Panti Budaya pada tahun 1960. Dan kemudian pada sekitar 1970-an berubah namanya menjadi Bioskop Panda. Taman ini digagas dan sekaligus direnovasi oleh Pemkot Kota Bandung dan dijadikan sebagai persembahan Kota Bandung menjadi tuan rumah perhelatan akbar peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tahun 2015 lalu gitu. Nah, kalau kita lihat di seberangnya Taman Vanda ini ada Polrestabes Bandung dan di pinggirnya itu kita bisa melihat gereja atau bisa disebut gitu itu katedralnya di Bandung gitu. Nah, di sebelahnya itu kita bisa melihat juga ada perlintasan kereta api. Nah, pada zaman koloni dulu, perlintasan kereta api ini sebagai pembatas antara Bandung Selatan dan Bandung Utara. Nah, pada masa agresi militer, Belanda dan Nika atau eh, Netherlands Indies Civil Administration datang ke kota Bandung ingin merebut kota Bandung. Lalu eh, sekutu memerintahkan masyarakat kota Bandung untuk mengosongkan Bandung Utara dan Bandung Selatan. Karena ketidakterimaannya masyarakat kota Bandung akan
kepindahannya itu, masyarakat Kota Bandung akhirnya membakar rumahnya masing-masing agar agar rumahnya itu tidak dipergunakan, dengan baik oleh Belanda atau oleh sekutu pada saat itu gitu ya. Lalu dengan membakarnya rumah mereka, lalu masyarakat Kota Bandung meninggalkan Kota Bandung dan kalau bisa dilihat dari atas, Kota Bandung pada saat itu menjadi lautan api gitu. Makanya disebut peristiwa, Bandung Lautan Api. Nah, mungkin itu aja sekilas kalau kita menceritakan tentang Taman Vanda dan, area-area di sekitar Taman Vanda yang kita bisa lihat ada Balai Kota, ada Polrestabes Bandung, dan ada Gereja Katedralnya Kota Bandung gitu, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang Taman Vanda ini, bisa? Belum mungkin ya? Nah, dulu aktivitas apa aja sih yang kalian bisa lakukan di Taman Vanda ini? Kalian di sini tuh bisa foto-foto, bisa ngumpul sama temen, kita ngobrol bareng sama temen, terus kalian bisa menikmatin air mancurnya yang berwarna-warni ketika malam hari gitu. Dan kalian pokoknya bisa melakukan aktivitas di sini asal dengan mengutamakan kebersihan gitu, teman-teman. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut aja ke destinasi berikutnya gitu. Masih malu-malu kayaknya, Kang. Iya, Karena kita jangan masih malah. titik pertama. Kita lanjut aja kali ya, Kang. Iya, boleh. Teh Ya, Naili. dari Taman Vanda kita goes lagi ke titik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ada di Jalan Asia Afrika. Pasti teman-teman tahu lah ya, Jalan Asia Afrika ini sangat terkenal. Boleh Kang Acep, kita pengen tahu dong sejarah dari Jalan Asia Afrika. Oke, Naili. Terima kasih, Teh Naili. Jadi untuk di Jalan Asia Afrika ini yaitu jalan yang membentang di tengah-tengah di pusatnya Kota Bandung gitu. Nah, untuk pemberhentian kali ini kita ada di titik nolnya Kota Bandung. Jadi konon pada tahun 1910 pada masa kepemimpinan Hindia Belanda dipimpin oleh Herman William Danles. William Danles datang ke Kota Bandung melihat kalau misalnya keindahan Kota Bandung gitu, akan keindahan Kota Bandung. Danles datang ke Kota Bandung sendiri itu ingin membangun jalan raya pos yang pada saat itu digagas oleh uh, pemerintah Hindia Belanda gitu. Yang mana jalan raya pos itu dari jalan Anyer ke Panarukan. Anyer Panarukan itu mereka melewati Kota Bandung dan waktu itu pada saat pembangunan itu Kota Bandung itu hanya hutan belantara saja, belum ada pembangunan apa-apa. Nah, waktu si William Danles datang ke Bandung, tepatnya di titik nol Bandung ini, William Danles tuh berkata kalau misalnya dia tuh ketika beberapa tahun ke depan dia datang ke sini tuh udah akan terbangun kota yang kaya gitu di sini. Makanya William Danles pada saat itu menancapkan tongkatnya serta berkata, "Usahakan jika aku kembali ke sini di daerah ini telah dibangun sebuah kota." Nah, pada tahun 25 September 1910, Bupati Wiranata Kusuma II mendapatkan surat keputusan yang berisi perintah memindahkan pusat kota kabupaten ke wilayah di mana Danles menancapkan tongkat itu gitu. Tanggal surat tersebut pun menandai lahirnya Kota Bandung dan tempat tongkat Danles ditancapkan menjadi awal pembangunan Kota Bandung yang sekarang dikenal sebagai titik 0 km Bandung gitu, guys. Nah, Tugu 0 km dan Monumen Stormworks didedikasikan untuk ribuan rakyat Jawa Barat yang menjadi korban kerja paksa pada saat pembangunan Jalan Raya Pos gitu, guys. Lalu di titik ini juga kita bisa melihat kalau misalnya di sini ada replika wajah-wajah dari Danles, Bupati Wiranata Kusuma, Soekarno, dan Gubernur Jawa Barat tahun 1945, Mas Sutarjo Kertohardikusumo gitu.
gitu. Jadi intinya jalan yang kita injaki ini tuh termasuk jalan Anyer Panarukan, yaitu dikenal sebagai Jalan Raya Pos. Gitu. Gimana, ada yang mau bertanya tidak? Masih terkagum-kagum kayaknya Kang wisatawannya. Baru tahu kayaknya Ya. Jalan Asia Afrika ini ternyata punya peran besar untuk Indonesia dan Bandung sendiri. Nah, ya ada keunikan juga nih. Jadi kalau Kota Bandung tuh ingin mengukur misalnya dari kota ke Padalarang tuh titik nolnya tuh ini gitu. Misalnya dari 0 Bandung ke Padalarang, terus 0 Bandung ke Cileunyi, ke perbatasan, dihitungnya dari sini gitu guys. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Oh ya, mungkin di seberangnya kita bisa melihat Hotel Savoy Hoyman yang menjadi hotel megah pertama di Kota Bandung gitu. Hotel itu tuh menjadi tempat peristirahatannya bagi para tamu-tamu konferensi Asia Afrika pada awal-awal didirikannya konferensi Asia Afrika gitu. Jadi Hotel Savoy Hoyman ini merupakan hotel bintang 4 yang mencatatkan sebagai sejarahnya berkembangnya Kota Bandung gitu, guys. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, silakan tentang ya ini. Ayo. Tadi kamu namanya siapa? Halo. Halo Kayaknya Kang, halo, tadi siapa namanya? Dira. Oh, Dira. Dira kayaknya tertarik banget sih tentang awal titik pembangunan Kota Bandung yang menjadi awal pembangunan Kota Bandung. Kayaknya dilihat-lihat sih banyak pertanyaan gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain, Dira? Sebenarnya kalau buat pertanyaan belum ada sih. Cuma kayak Hmm, masih terkagum aja gitu. Ternyata di titik ini dan di jalan ini gitu yang sekarang kan sebenarnya sekarang udah jadi spot foto ya banyaknya gitu. Terus wisatawan juga jadi ikonik banget nih jalan Asia Afrika itu gitu. Kalau ke Bandung kayaknya harus deh ke jalan Asia Afrika gitu. Tapi iya. ternyata di Bandung itu tuh punya sejarah yang menarik gitu. Hmm. Oke, terima kasih ya Dira. Mungkin kalian juga bisa ngelihat ya di sepanjang jalur Asia Afrika ini ada kayak apa ya? Ada lampu-lampu yang menghiasi Kota Bandung ini kalau misalnya tengah malam, nanti kita bakal ngelewatin lagi sini. Itu cantik gitu. Kita bisa sekedar foto-foto ya di pinggir jalannya ya, nggak di tengah jalannya. Ini kayak menggambarkan sesuai julukan Kota Bandung, Parisnya Pulau Jawa gitu, atau bisa disebut Paris Van Java gitu. Mungkin bisa dilanjut, Naili. Boleh Kang, kita lanjut kali ya ke titik selanjutnya. Kalau dari Asia Afrika, nggak mungkin dong di Bandung kita nggak ke alun-alun nggak sih? Pasti banyak banget alun-alun ini pasti suka FYP di TikTok, pasti kalian sangat tertarik kalau mengunjungi ke sini. Mangga Kang Ocep, gimana nih ada apa di Oke. alun-alun Bandung? Sebelum ke alun-alun tadi juga kita ngelewatin Gedung Merdeka ya. Jadi ya mungkin ini saya bakal bercerita dikit tentang Gedung Merdeka. Jadi Gedung Merdeka itu merupakan tempat pertama kalinya konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1945 gitu. Jadi Asia Afrika itu merupakan konferensi yang menyatukan negara-negara yang belum merdeka yaitu di benua Asia dan di benua Afrika untuk bersatu menolak penjajahan atau kolonialisme pada saat era kolonialisme gitu. Jadi Soekarno pada saat itu mengajak negara-negara yang belum merdeka kayak negara-negara di Afrika dan di Asia untuk kita tuh bersatu menolak kolonialisme karena seperti yang dikatakan di Undang-Undang Dasar kita, kalau Indonesia tuh sangat menolak sekali
penjajahan. Nah, makanya pada saat itu Soekarno mengundang negara-negara itu untuk bergabung untuk membuat diskusi tentang bagaimana sih kita menyelesaikan permasalahan kolonialisme, apalagi pada saat itu terjadinya dua kubu antara kubu barat dan kubu selatan, antara Amerika dan Rusia gitu. Makanya Asia Afrika ini juga membahas tentang tema apa ya, menolaknya perang dingin gitu. Makanya anggota-anggota di Asia Afrika ini termasuk gerakan non-blok, artinya tidak tidak ada di blok Amerika dan tidak ada di blok Rusia. Jadi untuk bangunan ini tuh pertama kali digagas oleh Wolfskommischer, Alberts dan Van Galen pada tahun 1995, dan pada tahun 1926 tuh direnovasi yang asalnya nama bangunannya tuh Konkordia menjadi Gedung Merdeka gitu. Lalu hal apa aja sih yang kalian bisa nikmatin di sini? Kalian di samping Gedung Merdeka ini kalian bisa menikmati museumnya Konferensi Asia Afrika gitu. Kalian bisa mengetahui lebih lanjut lebih lanjut tentang apa sih Konferensi Asia Afrika itu. Mungkin itu saja, Nelly. Mungkin kita bisa lanjut ke destinasi berikutnya. Oke, Nah, ini bangunan Asia Afrikanya. Iya, makasih Kang Ocep. Ya. Yang baru pertama ke Gedung Merdeka atau Asia Afrika ini, kaget deh kayaknya banyak hantu-hantu Kang Ocep. Iya, hantu-hantunya siang-siang malah di sini bergentayangannya ya. Tapi kalian jangan takut karena hantu-hantu ini tuh hanya untuk mencari nafkah sehari-hari. Kalian bisa berfoto juga sama mereka kalau ya ngasih sepeser 2 peser uang. Karena ini tuh menjadi salah satu keunikan dari Gedung Merdeka gitu, guys. Kalian bisa foto-foto di sini, bisa hanya sekedar ingin foto-foto juga sama cosplayer ini gitu, cosplayer hantu-hantu ini. Begitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya Kang Ocep. Ya. Nah, selanjutnya kita di alun-alun Kang. Nah, guys, kenapa sih coba saya ingin bertanya dong kepada kalian dulu. Kenapa di setiap kota tuh atau di setiap daerah-daerah tuh ada alun-alun? Alun-alun tuh awalnya tuh dipergunain buat apa sih gitu. Coba mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Adira gitu. Mau bertanya alun-alun tuh udah ada sejak lama tuh dipergunakan untuk apa sih sebenarnya tuh? Ya sih, kayaknya alun-alun ada ya di setiap kota gitu. Mungkin dulunya bisa jadi pusat perkumpulan atau juga pusat pemerintahan atau juga pusat pembelanjaan. Jadi kayak pusatnya kota itu aja gitu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan dari Mbak Adira itu. Jadi alun-alun tuh dipergunakan pada zaman koloni itu sebagai tempat orang-orang untuk berkumpul, untuk berdiskusi karena alun-alun ini menjadi magnetnya masyarakat Kota Bandung pada saat itu. Tapi untuk sekarang nih menjadi tempat ibadah dan emang dari dulu sudah ada sih. Cuman lebih dijadikan tempat wisata yang menyenangkan gitu. Kalian di rumputnya ini kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan kayak berlari-lari anak kecil biasanya ya. Terus berfoto-foto, terus foto keluarga lah. Lalu kalian bisa main bola. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian dari rumput ini dengan melepas sendal gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah, jadi alun-alun Bandung ini menjadi tempat
menjadi mempertimbangkan aspek kosmologi, yaitu alun-alun menjadi salah satu elemen pembentuk kota Bandung sejak pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada 25 September 1810. Jadi alun-alun Bandung ini sempat mengalami beberapa kali renovasi yang dilakukan terkait dengan estetika, karena pada saat itu Bandung sudah, setelah kemerdekaan ya, Bandung udah menjadi pusat kayak pariwisata gitu. Pada dekade 1950 hingga 1960, alun-alun Bandung ini dihiasi dengan berbagai jenis bunga. Tahun 1973, alun-alun Bandung diperindah dengan kolam air mancur yang selama 10 tahun menjadi ikon alun-alun Bandung. Pada tahun 2015, pemerintah Kota Bandung mengganti rumput sintetis. Alun-alun Bandung merupakan sejarah juga bagi Kota Bandung gitu. Dan alun-alun ini menjadi destinasi utama bagi orang-orang yang berkunjung ke Bandung gitu. Jadi kalian bisa foto-foto di sini nanti. Lalu kalian di sini tuh ada bandros juga ya. Jadi bandros tuh kayak bus pariwisatanya yang tugasnya tuh berkeliling mengantarkan kalian, memandu kalian ke keliling kota Bandung tentunya gitu, teman-teman. Mungkin kita bisa ke destinasi selanjutnya karena ini sudah menunjukkan, mungkin kalau misalnya di asli itu ini menunjukkan waktu maghrib, kalian bisa bersolat dulu. Kita akan bersolat dulu di gedung kok di masjid alun-alun kota Bandung ini gitu, teman-teman gitu. Bener banget Kang, keren banget ya, alun-alun ini ternyata dulunya adalah pusat dari sebuah kota. Nah, kalau misalnya kita di virtual tour kayak gini, kelamaan gak sih? Bisa sampai berjam-jam. Lebih baik kita lebih seru, kalian ikut tour kita, Bose Tour. Nanti ada di description box untuk kontaknya. Kita bisa book, kalian bisa book dan WA kita aja. Nah, setelah dari alun-alun, karena tadi kita udah banyak cuplikan-cuplikan sejarah, jadi kita mau ngasih tahu aja nih beberapa next destinasi-destinasi yang akan kita lewati. Jadi sejarahnya kita lewat dulu Kang, karena waktunya sudah sedikit lagi Kang. Gak apa nih Kang Ocep? Ya nggak apa-apa Nelly. Oke, Kang Ocep, gimana kalau Kang Ocep jelasin rute kita aja. Setelah dari alun-alun kita kemana Kang? Nah, setelah selanjutnya kita ke Bance, yaitu jalan yang menjadi ikon pada zaman itu ya, karena jalan ini tuh menjadi tempat peristirahatannya bagi kuda-kuda, karena kan zaman dulu menggunakan kuda. Jadi tempat peristirahatannya tuh mereka di Jalan Bance. Jadi di Jalan Bance ini kalian bisa menemui satu tempat yang menjadi peristirahatannya kuda-kuda gitu. Nah, lalu di Taman Bance ini kita bisa melihat maksudnya situs penjaranya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Begitu mungkin Naili di Taman Bance ini. Jadi kita bisa melihat situs penjaranya Insinyur Soekarno yang dipenjara pada masa koloni. Oke. Selanjutnya dari Banci kita ke Braga ya Kang, kita foto-foto di Braga. Dan terakhir ini kita ke Lengkong. Sebenarnya Lengkong kecil itu apa sih Kang? Lengkong kecil itu kan sebuah jalan, tapi kenapa kita jadikan titik yang harus kita kunjungi ya Kang? Nah, kenapa kalian harus ke Lengkong? Karena kan tadi kita udah capek-capean ya kan, udah kayak berkunjung sana sini. Nah, untuk di Lengkong ini kalian bisa menemukan street foodnya Kota Bandung. Jadi di kanan kiri jalanan ini kalian bisa menemukan makanan-makanan yang diperjualkan yang kalian bisa beli juga untuk dimakan langsung atau mungkin untuk dijadikan oleh-oleh, diberikan kepada keluarga-keluarga di sana, maksudnya di rumah, atau ya kalian di malam hari itu Jalan Lengkong kecil ini menjadi pusat street foodnya Kota Bandung gitu. Lalu ada satu lagi yaitu Jalan Cibadak, gak kalah ramenya juga soal street food di Bandung ini gitu. Begitu mungkin Naili.
Wah, gak sabar banget. Kita mau kulineran di Lengkong. Pasti banyak makanan nih. Mau nanya ke Tete Dira gimana nih kesan dan pesannya virtual tour, walaupun virtual ya. Makanya ikut aja bawa saya tour ya Tete Dira. Oke, makasih banyak nih Kang Ocep, Teh Naili juga yang setidaknya udah kasih gambaran lah gitu di virtual tour-nya. Virtual tour-nya pun seru banget dan aku gak bisa bayangin sih seseru apa nanti kita di Boseh Tour gitu. Wah, pasti gak sabar kan Tete Dira, kita akan keliling-keliling Bandung pakai sepeda. Belum jarang lah ya tur-tur yang memakai sepeda di kota Bandung ini. Makasih Kang Ocep, makasih Tete Dira atas kunjungan virtual tour kali ini. Jangan lupa ikutin Wasaya Tour 31 Mei. Nanti kita kumpul-kumpul di Taman Radio jam 4 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.